Sebelum tonton, jangan lupa subscribe. Setelah tonton, jangan lupa like, share, and comment ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dianista Sari. Hari ini kita punya kacang hijau nih guys. Nah, ini akan kita masak menjadi bubur dengan cara yang simple, yaitu dengan rice cooker. Pertama-tama kita masuk dulu kacang hijau ke dalam rice cooker. Maksud saya bukan rice cooker deng, apanya ya, ini ya, tempat untuk masaknya ya. Nah, ini nanti akan kita cuci dan kita kasih air ya. Oke, sekarang kita cuci dulu. Nah, ini adalah kacang hijau yang sudah kita cuci. Kita kasih air. Dua, tiga. Jadi totalnya kita kasih 3 gelas air ya, 3 gelas air yang seperti ini gelasnya. Kalau teman-teman mau nambah juga nggak apa-apa, nanti kuahnya akan lebih banyak. Tetapi hari ini kita akan masak dulu dengan 3 gelas air yang tadi. Ini 1,5 kilogram kacang hijau ya, jadi 1,5 kilogram kacang hijau, kemudian kita tambahin 3 gelas air. Ini akan kita rebus dengan menggunakan rice cooker. Kemudian nanti kita akan tambahi airnya untuk kuahnya. Tetapi jika teman-teman ingin merebusnya sekarang, ingin menambahi dengan lebih dari 3 gelas air, tidak masalah. Jadi nanti hasilnya akan lebih buket gitu ya teman-teman. Tapi untuk saya, karena saya pengen matangnya cepat, ini akan saya tambahi hanya dengan 3 gelas air saja. Jadi totalnya perbandingannya 1,5 kilogram kacang hijau dengan 3 gelas air. Oke, sekarang waktunya kita merebus kacang hijau. Kacang hijaunya sudah masuk ya teman-teman. Kita pindah ke cook. Nah, ini akan kita masak sampai mendidih dan sampai kacang hijaunya mengelupas atau mekar ya teman-teman. Karena saya lebih suka kalau kacang hijaunya itu mekar. Jadi rasanya lebih lembut atau lebih empuk. Nah, kita akan lihat berapa menit kita harus menunggu sampai dengan kacang hijaunya mekar. Ini tidak harus direndam dulu ya. Kacang hijaunya tidak harus direndam, tetapi hanya dicuci bersih. Kemudian dimasukkan ke dalam rice cooker, ditambahi air 3 gelas dan kita tunggu. Sambil menunggu kacang hijaunya masak, maka kita siapkan bumbu-bumbu yang lain, yaitu jahe. Saya pakai jahe ini agak banyak. Ini saya kupas kemudian dicuci bersih dan digeprek supaya rasa jahenya lebih terasa. Tetapi jika teman-teman tidak suka rasa jahe, teman-teman bisa men-skip bahan ini ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan pandan. Tetapi karena saya tidak punya pandan sekarang, maka saya hanya memakai jahe saja. Kemudian kita akan memakai 3 bungkus santan. Ini santan yang instan, masing-masing isinya 65 ml. Ini akan kita larutkan dengan 2 gelas air yang matang ya. Jadi sebelum dimasukkan bersama dengan kacang hijaunya, ini akan kita larutkan terlebih dahulu dengan 2 gelas air yang matang. Kemudian selain jahe dan santan, kita akan masukkan juga gula merah, tapi kita hanya akan memakai 2 gula merah dan selebihnya kita akan tambahi dengan gula pasir. Tetapi jika teman-teman tidak suka manisnya dari gula pasir, teman-teman bisa memperbanyak gula merahnya dan rasa manisnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini santannya kita masukkan ke dalam 2 gelas air ya. Tapi kalau teman-teman rasa ini masih terlalu kental, teman-teman bisa menambahkan air lagi. Semuanya kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai santannya merata. Nah, kita masukkan gula dan jahe.
Jadi gula dan jahe ini sengaja kita masukkan ke dalam santan sambil menunggu kacangnya matang supaya lebih lunak gula merahnya, kemudian jahenya supaya lebih rasanya lebih keluar dan santannya jadi terasa lebih jahe gitu. Hehe. Nah, ini sudah setengah jam, 30 menit kita rebus. Coba kita lihat. Ini sudah matang ya teman-teman, sudah banyak yang mekar kacang hijaunya, tetapi ini kita akan tutup kembali, tetapi kita matikan. Kita tutup kembali dan kita matikan selama kurang lebih 15 menit dan setelahnya kita buka dan apa yang terjadi? Oke. Nah, setelah 15 menit kita diamkan, apakah yang terjadi? Yaps. Ini tambah mekar ya teman-teman. Jadi kacang hijaunya ini tambah mekar. Dan ini tidak ada kuahnya sama sekali ya teman-teman. Ini tidak ada kuahnya sama sekali. Jadi nanti kuahnya akan kita tambahi air atau kita tambahi santan yang tadi. Kita masukkan santan yang sudah kita buat tadi ya. Susah banget. Ini kita masukkan. Kalau misalnya masih kurang, teman-teman bisa nambahin. Ini sepertinya masih kurang. Jadi akan kita tambahin lagi 3 gelas lagi ya, 3 gelas masih bisa kayaknya nih. Nah, ini akan kita tambahin 3 gelas air lagi. Atau jika teman-teman suka yang ini, yang kental, teman-teman bisa menambahkan santan kara lagi, santan merek apa saja ya, nggak hanya kara, kurang lebih 2 bungkus lagi ya. Tapi kalau saya cukup seperti ini. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Ini kita tambahkan 1/4 gula pasir. Masak. Nah, ini kuahnya sudah banyak ya teman-teman. Ini kita kasih sedikit garam, kemudian gulanya sesuai selera ya, gula putih sesuai selera. Kalau misalnya nggak suka gula putih ya teman-teman bisa tambahkan gula merah. Dan akan kita masak lagi, kita tutup lagi sampai mendidih saja ya, sampai mendidih dan rasanya benar-benar pas. Oke, kita tunggu. Oke, kita coba. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Ini sudah matang, sudah mendidih. Kita cek rasa dulu. Enak banget. Ini sudah mateng. Sekarang kita matikan rice cookernya. Dan kalau mau ditutup ya nggak apa-apa ditutup, atau kalau misalnya kita mau buka dan biarkan uapnya keluar juga nggak apa-apa. Nah, ini walaupun sudah dimatikan rice cookernya tapi masih tetap mendidih seperti ini. Oke, saatnya untuk menikmati. Nah, ini adalah bubur yang tidak dimasak dengan kompor, tetapi hanya dengan memakai rice cooker saja. Rasanya tidak kalah dengan bubur yang dimasak dengan kompor. Ini enak banget teman-teman. Enak banget. Teman-teman bisa coba di rumah ya. Jadi anak kos-kosan pun bisa membuat bubur ini, karena ini tidak perlu kompor tapi hanya cukup dengan rice cooker saja. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.